Oke. Sudah hidup itu Oh, ya. live streamingnya. Sampai santai. Langsung mulai nih. Berapa menit? Oh, sampai jam 7. Baik. Jam 7 kita sarapan bersama. Oh gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nsururi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahil azim fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah yang Allah memberikan kita berjumpa kembali dalam Ahad pagi ini. Mudah-mudahan, oh ya sahabat ya, Sabtu pagi ini mudah-mudahan pertemuan ini barakah, pertemuan ini baik, pertemuan ini memberikan semangat kita untuk menjalani hidup kita yang luar biasa semakin sulit ya. Bagaimana Rasulullah mengatakan, makana zamanun ba'dahu ila syarrun. Tidak ada suatu masa sesudahnya kecuali lebih buruk. Jadi zaman kita ini lebih buruk daripada zaman orang tua kita. Dan zaman anak-anak kita bisa jadi lebih buruk dari zaman kita. Maka kita punya tugas untuk mempersiapkan anak-anak itu bagaimana mereka lebih takut kepada Allah daripada kepada yang lain. Taib, selawat dan salam terlimpah juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seputar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian masyarakat kita, ada sebagian saudara-saudara kita ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembahasan Maulid kita tidak akan bahas karena ini sudah jelas bahwa para ulama membolehkan, yang dibolehkannya bukan ininya, bukan perayaan tapi waktu dan orangnya. Dan kita lihat, yang kita buka adalah bagaimana kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, dalam redaksi bahasanya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul in kuntum tuhibbunallah, dan katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah. Artinya Allah mengatakan apabila umat Islam ini cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Fayaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berikan ampunan kepada orang-orang itu. Kemudian ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita itba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masyarakat kita ada yang disebut itba, ada yang disebut taklid. Kalau itba, maknanya itba itu ikut kepada Rasulullah tapi punya ilmu. Jadi dikatakan itba itu ikut tapi punya ilmu. Sedangkan ada yang disebut taklid. Taklid itu ikut kepada Rasulullah tapi tidak punya ilmu. Jadi dasar pembeda kata-kata itba adalah ilmunya. Kalau untuk ikut, untuk meniru bisa. Dan maaf, Indonesia ini termasuk muslimnya adalah Islam yang ibaratnya tradisi keilmuannya kurang. Banyak di antara kita kenal Rasulullah, tapi ketika kita tanya dari mana sumbernya, dia pada cerita katanya. Istilahnya maka ada orang yang mengatakan bahwa orang Indonesia ini adalah rakyat pitutur. Jadi katanya, bukan dia mencari. Dan ini yang Allah sendiri katakan dalam surat Al-Imran ini, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikut. Maka Allah mengatakan itba, ikut. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, kalaulah umat Islam itu mengatakan cinta kepada Allah, maka ikut. Bukan taklid. Ikut itu berarti, itba itu berarti ikut tapi punya ilmu. Jadi
kalau kita melakukan sesuatu, maka yang kita cari sumbernya. Sumbernya, bukan katanya. Dan katanya inilah yang menjadi rusak. Maka ada istilah mengatakan, undur ma kila wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dia ucapkan. Yang diucapkan, maka kita cari sumbernya dari mana. Bukan makol mankola, bukan orang yang mengucapkan. Dan umat Islam ini terus terang dirusakkannya oleh wujuhiyah, terlalu kultus kepada orang selain Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tidak di sana, karena kita perintah Allah dalam surat Al-Imran, itba fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa. Ada dua. Kalau kita itba, satu, Allah cinta kepada kita. Yang kedua, Allah memberikan ampunan kepada kita. Nah, sekarang kita bahas apa itu itba. Itba, apa itu itba? Kenapa kita harus itba? Dan itba ini, cinta ini, itba ini, ikut ini, maka akan menghasilkan mahabbah, akan menghasilkan cinta. Orang sering kita tiap tahun, hampir tiap tahun kita ikut dalam agenda kajian-kajian yang memang membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Artinya, kenapa kita banyak menceritakannya? Supaya kita cinta kepada Rasulullah, dan cinta ini punya keunggulan, kalau orang cinta kepada Rasulullah, maka Allah memberikan beberapa keunggulan. Tapi kita bahas dulu, apa sih ciri orang yang cinta itu? Yang pertama, orang yang dikatakan ciri cinta kepada Allah atau Rasul, dia kasir dzikruhu. Syarat yang pertama atau tanda yang pertama, dia banyak menceritakannya. Makna menceritakannya, baik kita berselawat atau membaca buku-buku sirah nabawiyah, atau membaca sirah nabawiyahnya. Bukan hanya berselawatnya, tapi kita membaca sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW. Bahkan dalam kalau teman-teman NU kan ada yang namanya kitab berjanji, diceritakan sebenarnya berjanji itu kisah perjalanan Rasul. Ada satu asatir, ada satu syair yang saya ingat, wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu, katanya. Dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asyadidul haya, sangat pemalu, wat tawadu, dan rendah diri. Tapi ya banyak sih berjanji ini dibacakan di masyarakat kita ketika lahir anak, tapi nggak tahu maknanya di mana. Padahal kita lihat sendiri, berjanji itu adalah sirah, kisah perjalanan Nabi yang dinadomkan. Baik, ini yang pertama. Ciri orang yang itba, dia maka timbul akan rasa mahabbah. Mahabbah punya ciri, dia kasir dzikruhu. Dia banyak menceritakan, sebagaimana Rasul mengatakan, man ahabba syai'un kasirul dzikru. Apabila orang cinta kepada satu perkara, maka dia banyak menceritakannya. Dan kita menceritakan Nabi Muhammad SAW itu tanda memang kita cinta kepada Rasul. Apapun itu. Karena ada istilah al-qalbu wahid. Idza saghara an syai'un saqata an didhi. Hati itu satu. Apabila orang itu asyik dengan satu perkara, maka yang lain gugur. Artinya, mulut kita ini tidak akan, kalau dikatakan cinta kepada Rasul, maka tidak akan pernah lepas untuk menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita mencari referensi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bagaimana sebenarnya sangat banyak contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada satu kisah, Rasulullah itu sangat sayang kepada istri-istrinya. Salah satunya, Rasulullah itu kalau bekas istrinya minum, maka dia, Aisyah minum itu dicari. Bekas Aisyah minum, gelasnya itu dicari, dan di mana bekas gelas bibir Aisyah, di situ Rasulullah juga minum. Artinya saking sayangnya. Kalau kita kan enggak. Begitu gelas kita diminum istri, kita marah. Kamu habis minum gelas saya, kenapa? Oh jigong, katanya. Kalau kita kan galak, tapi Rasulullah enggak gitu loh. Dan Rasulullah dalam satu keterangan itu, kalau Rasulullah minum itu selalu ada sisa. Sekali waktu ada satu riwayat,
Aisyah itu salah ngasih, dikasih madu. Biasanya ngasih madu, ini rupanya Aisyah ngasih cuka. Kemudian oleh Rasulullah minumnya dihabiskan semua, dihabiskan hanya tinggal setitik, setetes gitu, habis bahkan. Aisyah ngelihat kok Rasulullah itu banyak minum, dihabiskan, biasanya enggak. Akhirnya bekasnya itu diminum lagi oleh Aisyah, ada bekas dikit, akhirnya Aisyah nangis. Kenapa? Karena rasanya beda, enggak enak. Apa kata Rasulullah? Karena aku tidak ingin engkau merasakan apa yang aku rasakan. Rasulullah begitu. Samalah sama kita. Kalau ada makanan nggak enak baru kita kasihin ke istri. Tapi yang enak kita aja gitu. Termasuk dapat kunjungan itu udah, Bunda mah kan udah biasa makan telur ya. Ini kita kebagian begitu. Artinya apa? Bahkan Rasulullah sendiri dengan Aisyah itu lomba gitu. Sering lomba lari. Satu riwayat Aisyah bercerita pernah lomba dengan Rasulullah ketika tahun-tahun awal menikah. Rasulullah yang menang larinya. Tapi ketika lomba lagi Rasulullah kalah. Artinya waktu itu Rasulullah muda, sudah sepuh, kemudian kalah dengan Aisyah. Artinya apa? Kalau lihat keluarga Rasul, apa ya, kalau saya perhatikan nggak tegang kayak kita gitu loh. Kalau kita kan keluarga itu tegang aja bawaannya. Ngobrol sama istri masalah listrik, masalah dana kurang. Padahal apa ya, akhirnya rumah itu jadi horor gitu ya. Maka kan ada yang mengatakan tipe rumah itu ada minimal ada 3. Satu, ada tipe seperti terminal, rame, rumah itu rame tapi asik dengan urusan sendiri-sendiri. Yang kedua, ada tipe rumah itu seperti kuburan, senyap gitu, semua asik dengan HP-nya masing-masing, HP-nya senyap. Yang ketiga, ada tipe seperti pabrik. Mana pabrik? Satu merasa lebih hebat dengan satu yang lain. Sang suami merasa hebat karena sayalah yang cari duit. Istri juga gitu, merasa hebat biar suami cari duit juga, yang goreng tempe kan saya gitu loh. Kalau yang beli tempe banyak, kalau misalnya beli tempe 10.000, tapi kalau nggak ada yang goreng kan akhirnya apa? Satu sama lain merasa bahwa dirinya lebih penting. Nah ini, dan Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu cerdas, atau Rasulullah itu sangat baik. Nah, sahabat yang baik, kita akan bahas kul in kuntum tuhibbunallah. Apabila kau cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kata itba. Itba ini melahirkan mahabbah. Maka ciri mahabbah, cinta itu satu, kita kasih dzikruhu, sering mengucapkan atau mencari referensi tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, yang apalagi yang dikatakan mahabbah. Mahabbah itu ciri yang kedua adalah meniru. Apa yang dilakukan oleh Rasul, itu yang dilakukan sama kita. Karena begini, kalau orang Sunda bilang, manusia ini punya sifat balantik. Apa ya? Balantik itu meniru apa yang dia suka, apa yang jadi idola. Zaman sekarang kan, idolanya K-pop. Makanya kan, emak-emak sekarang kan senengnya sama drakor, drama Korea. Begitu lihat drakor, putih. Melihat muka dia hitam, akhirnya pakai pemutih. Alhamdulillah muka putih, leher hitam gitu. Ya karena dasar kan nggak bisa hilang. Memaksakan putih, akhirnya muka yang putih, akhirnya jadi bultong. Bukan jadi Korea malah bultong, bulenya sepotong gitu. Nah ini, apa yang kita lihat itu ditiru. Kita dulu zaman kita kecil, sering kan dulu, saya ingat dulu itu nonton layar tancap ya. Layar tancap ada film Si Buta dari Gua Hantu. Wah, besok paginya semua teman tuh motongin batang singkong kan. Pura-pura jadi buta semua bawa tongkat. Kenapa? Balantik, niru. Jadi apa yang kita cintai itu yang ditiru, itu udah pasti. Dan itu nggak bisa secara nalar juga pasti. Secara ini dia akan meniru apa yang dia cintai. Termasuk kita berusaha mencintai Rasulullah. Pasti kita tiru amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun nggak bisa semua. Tapi ada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang berusaha kita tiru. Dan amalan Rasulullah itu banyak. Banyak termasuk, ya mungkin kayak kita seperti ini, ngasih makan. Ada satu kisah Rasulullah SAW ketika Rasulullah wafat. Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kepada putrinya, wahai anakku, amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Maka ini salah satu hikmah
kenapa Rasulullah menikahi Aisyah yang berumur 11 tahun. Ternyata hampir banyak hadis-hadis keluarga itu dari Aisyah. Tentang mandi wajib, kemudian ketika sholat malam, itu dari Aisyah semua. Kok bukan dari sahabat? Nggak mungkin, sahabat nggak mungkin. Kalau itu kan berarti ngintip, tiap hari ngintip, nggak mungkin. Ternyata itu hikmah terbesar kenapa Rasulullah nikah dengan Aisyah. Kalau dari situ tidak ada dari situ, maka sumber hadis-hadis keluarga nggak lengkap. Kalau orang lain kan bilangnya, nikah sama anak kecil. Padahal umur 11 tahun bukan anak kecil lagi. Saya ingat nenek saya itu nikah dengan kakek saya ketika kakek saya mondok, nenek saya lahir. Begitu kakek saya pulang dari pondok, nikah. Bahkan cerita nenek saya itu masih di sawah. Masih mainan di sawah. Suruh pulang dimandiin, dinikahin gitu loh. Kok ya itu zaman itu yang udah jauh ya. Dan ternyata nenek saya tuh ya nggak tahu katanya. Jadi kakek saya itu mondok, pulang. Katanya saya antara 9-11 tahun umurnya. Masih mainan lah ke sawah. Ya kita lihat lah. Nggak ada kan anak-anak umur 17 tahun main ke sawah itu kan. Kejar-kejaran. Masih. Artinya masih kanak-kanak. Dan itu lumrah zaman dulu. Nah ini. Dari sekali waktu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai putriku, amalan apa yang belum aku kerjakan? Akhirnya Aisyah mengatakan, setiap pagi biasanya Rasulullah itu membawa susu dan roti, dibawa ke pasar Madinah dan diberikan kepada orang buta yang ada di pasar Madinah. Kemudian Abu Bakar mencari, ada seorang wanita, orang tua di Madinah yang buta. Kemudian disodorkan sama Abu Bakar roti dan susunya. Kemudian orang itu menjawab, ini bukan orang yang biasa ngasih saya. Ini bukan orang yang biasa ngasih saya. Kemudian ditanya, apa bedanya ketika ini yang biasa yang ngasih Anda? Kemudian Abu Bakar, orang buta itu menjawab, yang biasa ngasih saya itu biasanya ngasih roti sama susu nggak langsung. Dipatahkan dulu rotinya, dicelupkan ke susu, kemudian roti yang ada celupan susunya itu dikasihkan kepada saya. Kemudian Abu Bakar bertanya, apa yang engkau ucapkan kepada orang itu? Dia bilang, hati-hati nak dengan orang yang namanya Muhammad, dia penyihir. Mendengar jawaban itu Abu Bakar nangis. Kemudian ditanya, kenapa engkau nangis? Tidakkah engkau tahu bahwa orang yang memberikan roti dengan cara yang lembut itulah Muhammad? Mendengar jawab itu, akhirnya orang buta itu bersyahadat, mendapatkan hidayah. Artinya apa? Satu, kelembutan itu akan sekeras-kerasnya hati orang. Kalau kita lembut, insya Allah Allah akan memberikan perubahan. Dan dakwah itu bisa jadi nggak zaman kita. Kita ini ngoprak-ngoprak masyarakat untuk sholat, tapi nggak mau, belum sempat. Bisa jadi nanti anak-anaknya yang sholat. Ada satu cerita saya punya ketika pernah bareng-bareng perjalanan jauh, saya nggak sebangku lah, ngobrol gitu dengan orang Betawi. Orang Betawi, dia cerita, Ustaz, saya itu haji ketika udah 3 kali, umroh udah berapa kali, jalan bareng. Udah dia cerita, saya kalau sholat itu selalu ingat almarhum haji itu. Kenapa Pak? Jadi begini, rumah saya itu pinggir masjid. Jadi setiap almarhum itu mau ke masjid, selalu mampir ke rumah saya. Dan saya selama diajak itu nggak pernah mau berangkat ke masjid. Tapi ketika dia meninggal, saya baru mau ke masjid. Dan setiap saya masuk masjid, selalu kebayang wajahnya. Artinya bisa jadi kita ngedakwahi masyarakat, nggak bisa. Nanti kita mati baru dia masuk masjid. Jadi minta aja cepat mati gitu ya. Nggak kesana larinya. Artinya dakwah itu begitu. Nggak bisa harus sekarang. Kan ada orang, harus sekarang. Instan, nggak bisa. Bisa jadi nanti gitu lah. Ini kisah yang Rasulullah dan termasuk cerita orang Betawi itu sampai sebegitunya. Ini yang pertama. Satu, ciri orang cinta adalah kasirul dzikruh. Dia banyak menceritakannya. Yang kedua, dia pasti meniru. Mau nggak mau, kalau orang cinta kepada Rasulullah, dia meniru. Oh, Rasulullah rajin tahajud. Ya, kita juga rajin tahajud. Tanggal 1, nanti ketemu lagi tanggal 1 lagi, sebulan sekali. Gitu.
Rasulullah rajin salat subuh. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa orang salat subuh berjamaah ka'annaka qoma lail kuliah, seakan-akan tahajud satu malam penuh. Alhamdulillah kita paksakan salat subuh. Apalagi lagi kemarau. Banyak orang salat subuh, Pak. Ternyata apa? Sumurnya di rumahnya kering. Ini salat di masjid. Ya, tapi lah bahasa bisa jadi kebaikan. Bahkan dalam kitab Ikam begini. Allah itu meragamkan semua amalan. Ini kita satu teras ini, di teras ini punya hobi beda-beda. Punya amalan yang beda-beda. Ada yang hobinya baca Quran, ada yang hobinya tahajud, ada yang hobinya doa, ada hobinya yang ngajak orang lain atau buka taklim, ada hobinya ngisi pengajian, ada hobinya memang sedekah. Orang itu beragam-ragam. Kenapa? Kata Ibnu Athaillah, karena Allah tahu kita itu punya sifat bosanan. Jadi keragaman-ragaman kita itu di Rasulullah semua ada. Semua ada. Bahkan satu kisah, satu riwayat Rasulullah SAW sepada sholat asar itu langsung keluar sampai melengkahi pundaknya para sahabat. Kemudian sahabat bingung, ada apa ini? Begitu ditanya, ada apa ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah habis sholat ingat beliau punya ada keping emas yang belum disodakohkan. Kalau Rasulullah begitu, kalau kita malah nahan kan gitu, nggak sodakoh ya? Ya nantilah gitu. Ini lagi COVID gitu. Ini semakin sempit hidup kita, semakin sempit juga. Maka jangan salahkan kalau kita sholat Jumat itu kotak amal kecepatan 60 km per jam. Cuma senyum aja. Anaknya nanya, ya kok nggak masukin duit ke kotak amal? Nah, kata Ustadz itu lihat apa kata khotib tadi. Kenapa ya? Senyum adalah sodakoh. Jadi kotak amal disenyumin. Baik, nih. Yang pertama, jadi bukti cinta itu banyak menceritakan. Yang kedua, bukti cinta itu meniru. Artinya, yang ketiga, bukti cinta itu adalah punya rasa cemburu. Nih, kita, punya anak, main terus tiap hari. Pasti kita suruh, anak itu bukan kita marahi, kita suruh pulang. Atau kita lihat anak, main siang, main layangan, pasti kita tegur, pulang. Seakan-akan, kalau bagi anak, seakan-akan, habis ini, semua dilarang. Padahal kita cinta sama anak, justru kita banyak aturan. Makan disuruh duduk, ini semua diatur. Anak lagi tidur dibangunin. Kenapa? Ada rasa cemburu. Kenapa yang orang tua rata-rata dia lebih galak, terutama orang tua laki, karena punya rasa cemburu, takut anaknya salah jalan. Itu juga begitu. Jadi kata cinta itu, yang ciri orang cinta yang ketiga adalah punya rasa cemburu. Kita juga begitu. Nabi Muhammad SAW dihinakan oleh orang lain. Oleh orang yang kita punya rasa cemburu. Oh iya, minimal di media sosial ya kita ini lawan gitu. Jangan isinya orang bilang jangan menang baik gitu. Kenapa? Kalau ada kemungkaran kita diam, maka kita sama dengan setan bisu. Kenapa orang semakin banyak menghinakan umat Islam? Karena terus terang umat Islamnya diam. Cari aman. Yang penting mah ibadahkan sholat aja katanya. Dia pikir ibadah cuma sholat aja. Begitu sholat ternyata jamaahnya habis. Tinggal 3. Itu juga yang lain kemana? Kena pengaruh maka titip. Bukan salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah meniru. Punya rasa cemburu. Ini Rasulullah sedang dihinakan. Maka betul ketika ada seorang pemuda yang menembak orang yang menghinakan Rasulullah. Kalau secara saya pikir betul. Kenapa? Karena dia walaupun dia nanti resikonya ya dihukum mati, tapi dia sudah menunjukkan rasa cemburunya. Dan cinta itu tidak ada cinta kalau nggak ada cemburu. Ini kita sama istri, maaf. Karena cintanya biasanya si suami itu kan cemburu. Udah kita pulang di rumah istri asik aja main HP. Pasti kita marah. Kenapa cemburu gitu? Sama ngomong lagi apa dek? Enggak nih bang. Lagi chatting. Sama siapa? Sama mantan gitu loh. Mantan SMA. Insya Allah ngamuk kita. Begitu ngamuk ternyata kita nempeleng istri kita yang kalah. Kenapa? Ternyata dia juara karate Asia Tenggara gitu. Sabuknya emas. Ternyata karena ilmu kita bela diri. Artinya apa? Kita di rumah aja ngelihat istri kita asik dengan urusan dia, kita marah, cemburu. Kenapa? Cemburu itulah bukti cinta. Maka ada yang mengatakan biasa. Dayuslah orang apabila membiarkan keluarganya jatuh dalam kemaksiatan, itu dayus. Maaf. Ini kita rajin sholat.
Bapaknya ada sholat, istri nggak sholat kita diemin, istri nggak pakai jilbab kita diemin, anak nggak ngaji kita diemin, itu dayus. Dayus itu haram, haram bau surganya. Bau surganya itu haram. Jadi harus cemburu, oh iya, karena bukti cinta itu 3. 1 banyak menyebutnya, yang kedua ikut, yang ketiga adalah dia punya rasa cemburu. Harus cemburu. Kalau nggak ada cemburu, bahaya. Ya, contohlah seorang suami mengatakan cinta kepada istrinya, tapi istrinya pergi. Pulang jam 2 malam, nggak apa-apa lah istri sekarang gitu. Itu bukan cinta. Pasti suaminya juga punya yang lain kan gitu loh. Iya, begitu. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya. Apa manfaatnya cinta kepada Rasulullah? Apa manfaatnya? Yang pertama, orang yang cinta kepada Rasulullah adalah orang yang nanti akan bersama Rasul. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Kemudian Rasulullah dibalik nanya, "Ma'atali sa'ah? Apa yang kamu persiapkan kalau kiamat ini sudah datang?" Kalau kiamat ini datang. Jadi ini, sahabat bertanya kapan kiamat datang. Pelajarannya, zaman sahabat aja sudah berpikir tentang kiamat gitu. Apalagi zaman kita 1442 tahun yang sesudahnya. Bahkan salah satu dari 10 tanda kiamat adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul sudah jauh wafatnya. Berarti sebentar lagi kiamat. Sahabat dulu bertanya, "Mata sah ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Kemudian Rasul balik tanya, "Ma'atta lisa'ah? Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat itu datang?" Maf'ulnya begini. Ternyata Rasulullah seakan ada bahasa, nggak penting kita bertanya tentang kiamat itu datang, yang penting adalah apa yang kita persiapkan kalau kiamat itu datang. Atau gini, kapan kematian datang? Itu nggak penting, yang penting bagaimana kita mempersiapkan kematian itu gitu loh. Maka titip yang sudah itu punya amalan khusus. Oh, kita berarti baca Quran, pegang terus. Oh, rajin tahajud, pegang terus. Siapa tahu pas lagi tahajud, saat itulah kita dicabut nyawanya. Oh, tahajud juga kan belum tentu masuk surga. Masih mending daripada orang mati lagi mancing. Gitu aja sebutannya. Orang mati lagi banting kartu, plek, dia QQ. Ternyata Q juga ini nyawanya. Minimal sebutannya. Oh, dia meninggal di masjid. Saya punya uak yang meninggal itu ketika salam ya. Dia ini salat Isya berjamaah, salam, meninggal. Artinya minimal dalam keadaan baik. Nah, itu juga yang kita pikirkan dalam hidup ini dari hadis ini. 1, bukan yang kita pikirkan kapan kematian itu datang, tapi yang kita pikirkan kalau kematian atau kiamat itu datang, apa yang kita persiapkan. Nanti insya Allah kalau diundang lagi kita akan bahas tentang 3 tanda orang mendapat hidayah. Salah satunya adalah istidadul maut qoblal faut, mempersiapkan kematian sebelum ajal datang. Baik, kita lanjut. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma'atali sa'ah? Apa yang kamu persiapkan kalau kiamat ini datang?" Jadi stick balik sama Rasulullah. Kalau jangan nanya masalah kiamat, tapi yang ditanya, apa yang kamu persiapkan ketika kiamat ini datang? Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku puasa, aku sholat, aku melakukan semua amal baik. Aku cinta kepada Allah dan Rasul." Kemudian apa jawab Rasulullah? "Innaka ma'aman ahbabka." Pastinya engkau nanti bersama dengan orang yang kau cintai. Mendengar itu Abu Hurairah memberikan komentar, "Tidaklah kebahagiaan aku paling bahagia ketika aku masuk Islam sampai sekarang kecuali aku mendengarkan para sahabat itu tidak ada paling bahagia ketika mereka masuk Islam kecuali ketika mereka mendengarkan hadis ini." Jadi apa yang kita cintai nanti itu yang akan membersamai kita. Kalau sekarang kita berusaha untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mudah-mudahan kita nanti dibersamai bersama Rasulullah SAW di akhirat. Cuma yang kita harus hati-hati, jangan-jangan cinta kita bertepuk sebelah tangan gitu. Kita ngaku cinta kepada Rasulullah, ternyata salah jalan gitu. Rasulullah nggak cinta sama kita. Nah, ini yang kita jaga. Nih, 1, kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Tadi 3 cirinya. Sekarang kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Salah satunya adalah supaya kita nanti membersamai Rasulullah dengan siapa yang kita cintai di dunia, nanti akan dibersamai di akhirat. Kalau cinta kita sama artis K-pop, insya Allah sama plastik kresek.
Kenapa? Hati skeptik kan operasi plastik. Nanti kita di akhirat sama kresek gitu. Artinya apa? Apa yang kita maka titip itu pengaruh. Karena gini. Kan yang ada satu buku mengatakan cara mendidik anak itu, maka anak itu atau siapapun akan berubah maka dua. Satu, apa yang dia lihat. Dua, apa yang dia dengar. Maaf, kalau setiap hari anak-anak kita dijejali dengan acara TV yang nggak genah urusannya, pasti lihat. Maka gini, banyak orang tua sekarang kebingungan. Anak-anak itu kan ngelawan. Kenapa? Bisa jadi dari pengaruh TV itu. Pengaruh apa yang dia lihat. Yang kedua, apa yang dia dengar. Yang dia dengar, apa yang dia dengar tiap hari. Nah, itu yang akan berpengaruh. Maka kan, saya pernah bertanya sama orang, bagaimana sih cara ngapal Quran yang baik? Ternyata bukan cuma kita ngapal lagu apa yang telinga juga harus menghafal gitu loh. Sampai mengatakan semua panca indera itu juga harus diajak ngapal. Makanya mungkin inilah yang menyebabkan kenapa kita ngapal Quran sulit. Karena tiap pagi kita ngapal, siang kita dangdutan. Nah itu sampai malam dangdutan terus. Jadi kontradiksi antara apa yang kita lihat sama apa yang kita dengar. Maka itu, nih satu, cinta itu membersamai orang yang kita cintai. Tapi ini tidak akan timbul kalau kita tidak melatih. Yang kedua, apa manfaat cinta kepada Rasulullah? Yang kedua, memberikan manisnya iman. Rasulullah mengatakan dalam hadis, salah satu mangkunna yujadu halawatul iman. Ada tiga hal. Apabila tiga hal ini ada pada seseorang, maka Allah berikan manisnya iman. Satu, ayakunallaha wa rasulahu ahabu lima siwahuma. Apabila Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun di muka bumi ini. Jadi satu, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, adalah yang pertama adalah Allah dan Rasul di atas segalanya. Apa itu manisnya iman? Selalu merasa nikmat. Jadi manisnya iman itu bersyukur ketika dia diberikan nikmat, sabar ketika dia diberikan ujian. Ya, kalau orang bersyukur dan diberikan nikmat itu wajar. Tapi sabar ketika diberikan ujian itu juga nggak sedikit orang yang gagal. Maka yang dikatakan halawatul iman itu satu, ada yang mengatakan begitu. Yang kedua, halawatul iman itu kita merasa nikmat pada saat kita beribadah kepada Allah. Mungkin kita lihat ada orang yang baca Al-Quran bisa berlama-lama di masjid. Bisa hatam beberapa, bahkan bisa berapa juz di masjid, di musola. Sabar, nikmat benar. Ada juga orang yang baru bismillah udah pengen ngangkat gitu. Kenapa? Ya mungkin alawatil, mungkin kalau kita pernah haji dan umrah kita lihat orang-orang Timur Tengah itu kalau sudah baca Al-Quran kerasa nikmat benar ngelihatnya. Dan yang kedua memang masjidnya juga nikmat, Pak. Itu nggak salah. Maka penting tempat ibadah kita itu dibuat nikmat. Ini sudah masjidnya rombeng, lampunya 5 watt. Begitu mau masuk kamar mandi udah bingung, ini kamar mandi apa kandang kan gitu. Maka kadang-kadang kenapa orang nggak betah di masjid? Horor masjid itu, horor kamar mandinya gitu. Dimewahin kan. Saya ada satu masjid di Wai Halim ya. Jadi tempat wudunya itu mewah, bahkan itu dulu yang dibenahi. Ada masalah itu kadang-kadang berapa tahun sekali itu diganti ininya, dindingnya, segalanya. Kenapa? Ternyata itulah yang penting. Nih, yang kedua, kenapa ciri orang yang kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Satu, Allah akan membersamai orang yang kita cintai. Yang kedua, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Buahnya adalah Allah memberikan nikmatnya iman. Salah satu nikmat iman, ayakunallaha wa rasulahu ahabu lima siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun di muka bumi ini. Yang kedua, orang akan diberikan namanya iman. Ayuhibal mar'a la yuhiba ilallah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali cinta kepada Allah. Ini kita mungkin nggak saling kenal. Kita berkumpul di sini bukan apa-apa, tapi karena cinta kita kepada Allah. Nanti mudah-mudahan cinta kita karena Allah nanti akan memberikan manisnya iman. Yang ketiga, ayakra ayak dafai ilanar kama ayakra ayak dafai ilal kufra. Dia takut jatuh kepada kekufuran seperti dia takutnya jatuh ke dalam api neraka. Ini halawatul iman. Apalagi buah dari keimanan ini, ya Allah mencintai kita.
Kalau Allah sudah cinta kepada kita, insya Allah. Tapi titip, saya udah cinta sama Allah, sama Rasul, kok masih banyak ujian? Kan sering orang bilang, dulu waktu masih muda, nakal, masih dia nakal atau nggak rajin ibadah, badannya sehat. Begitu rajin ibadah malah sakit. Kan sering kejadian. Inilah ujian cinta Allah kepada seseorang. Bisa jadi Allah cinta kepada seseorang, Allah akan uji. Dalam hadis, idza ahaballahu abdan ibtalahum, idza ahaballahu qauman ibtalahun. Apabila Allah cinta kepada satu kaum, maka Allah akan uji kaum itu. Kita semenjak ikut taklim, kita semenjak ikut sholat berjamaah, semenjak rajin ngatur waktu untuk ibadah, kok semakin seret? Bisa jadi tanda Allah sedang cinta kepada kita. Dengan apa? Ujian. Jadi ujian itu malah bisa jadi cinta kita kepada Allah makin banyak. Alhamdulillah Ustaz, saya mah nggak pernah sakit. Hati-hati, Fir'aun juga nggak pernah sakit gitu. Fir'aun umurnya 200 tahun nggak pernah sakit. Sakit-sakit langsung dilelepin aja. Gitu lah. Artinya, alhamdulillah saya sehat. Bisa jadi. Karena sahabat Rasulullah semua sakit. Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sakit. Nabi Rasulullah juga pernah sakit. Nggak ada para nabi yang nggak pernah sakit. Bahkan dalam kitab Hikam, para auliaullah itu, pada orang-orang yang sudah dekat sama Allah, ketika 1 tahun dia nggak dikasih sakit, dia nangis. Kenapa? Jangan-jangan saya ini bukan diaku sama hamba Allah gitu loh. Kalau kita kan sakit malah nanya kita. Baru sakit sehari aja update status. Apa dosa saya ya Allah? Padahal salah subuh aja nggak nanya, dia lupa sama dosa gitu loh. Para aulia itu, para aulia Allah itu, bahkan mereka akan berpikir, kenapa kok saya nggak dikasih sakit? Kenapa? Karena sakit itu kan, ujian itu kan merupakan Allah memberikan bukti sayang Allah kepada kita. Allah kasih ujian. Satu ruangan ini ada nggak yang nggak diuji? Nggak ada. Semua pasti diuji dengan urusan masing-masing. Ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Adanya istrinya baik, suaminya nggak baik. Istri baik, suami baik, anak nggak baik. Anak istri baik, ekonomi nggak baik. Anak istri ekonomi baik, semua baik, tetangga nggak baik. Itu memang nggak ada hidup nggak dikasih ujian. Cuman permasalahan kita, apakah ujian ini menjadi ibadah? Apakah ujian ini menjadi sadar, Allah itu sedang uji saya. Berarti Allah cinta. Dan ujian itu 2. Ada ujian yang manis, ada ujian yang baik. Wa amfa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama. Satu, ada yang diberikan ujian na'amah. Ujian na'amah, kenikmatan. Cari rezeki mudah, apa mudah, itu ujiannya berat. Beratnya apa? Mau sholat, kalau saya sholat berapa juta ini kan gitu loh. Kan ternyata orang yang kaya itu sulitnya di waktu. Karena dia duduk itu hitungannya rupiah. Kalau orang miskin sulitnya dicari uang. Sama Pak. Orang miskin, ya Allah, sholat terus, nggak ada kerjaan di masjid, rajin dia. Isinya minta uang, ya minta duit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya gas habis, subhanallah, subhanallah. Akhirnya galon habisnya, subhanallah. Akhirnya galonnya ke kepala kita. Artinya apa? Ujian, semua ujian. Ya, jadi gini. Kita diuji manis. Hati-hati. Allah ibtalau. Bisa jadi Allah memang sedang cinta kepada kita. Diuji dengan kemanisan, dan rata-rata nggak sedikit orang jatuh ketika ujian kemanisan. Dan diberikan ujian selanjutnya. Satu ciri orang cinta kepada Allah, satu adalah Allah akan mengumpulkan kita dengan orang yang kita cintai. Yang kedua, Allah akan memberikan manisnya iman kepada kita. Yang ketiga, Allah akan mencintai kita. Tapi titip, cinta Allah dengan kita itu enggak seperti cinta kita sama kita. Jadi kalau kita ingin membaca Allah ini cinta sama kita atau tidak sama kita, maka jangan dengan cara pandang kita. Kita kan pengen Allah cinta itu semua minta kan. Begitu ngeliat mobil Arpa selawatin, ada ke rumah. Ada lu motor bagus, kita lagi di lampu merah ada sebelah motor Harley. Kayaknya pengen Harley, ada ke rumah. Itu bukan itu. Bukan kehidupan. Itu mah di sinetron adanya ya. Artinya apa? Nggak mungkin. Kok saya minta nggak dikasih? Bisa jadi. Kenapa Allah nggak ngasih apa yang kita minta? Mungkin kita nggak pantas. Saya pengen punya mobil inilah, Robicon. Begitu kita punya Robicon sakit pinggang. Kenapa? Per 4 km 1 liter. Sedangkan kita uang berangkat untuk sisa beli bensin 10.000. Kebayang kan?
baru sekilo 4 kilo kita dorong lagi mundur gitu. Kenapa Allah nggak ngasih mobil bagus? Kitanya yang nggak mampu. Jadi kalau sesuatu yang nggak pasti Allah, saya ini sudah ibadah. Kenapa kok apa yang saya minta nggak ditakdirkan oleh Allah? Mungkin kitanya dianggap oleh Allah tidak pantas. Nah itu sahabat yang baik, ini tentang seputaran bagaimana kita menyikapi tentang Maulid Nabi, yang pasti supaya kita punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Maka rasa cinta itu harus ada timbul 3. Banyak menceritakan, banyak meniru, dan berani berkorban. Bohong. Orang mengatakan cinta nggak berkorban itu bohong. Kita lah, orang tua kita. Nggak pernah kan orang tua kita bilang I love you. Tapi begitu kita minta, dia selalu berusaha. Ya, Mbok ya tuku sepatu ya. Ya nak, insya Allah nanti besok. Pasti begitu. Kan nggak bilang, ya beli sepatunya ya. Aku cinta padamu nak. Tapi nggak dibeliin. Ya, SPP ya, aku cinta padamu. Cinta itu bukan omongan, tapi pengorbanan. Kita juga begitu, nggak perlu kita banyak I love you sama anak kita, tapi nggak pernah nggak pernah memberikan apa yang dia minta. Ada pengorbanan. Selanjutnya, apa manfaat cinta? 1, Allah akan mengumpulkan kepada orang yang kita cintai di surga atau di akhirat. Yang kedua, Allah akan memberikan manisnya iman. Yang ketiga, Allah akan cinta kepada kita. Tapi itu aja dari saya. Mudah-mudahan menjadi barokah. Pertemuan ini barokah, taklim ini juga barokah, dan mudah-mudahan taklim ini juga ditiru dengan yang lain. Karena ini motivasi baru. Kan biasa kita namanya taklim itu di masjid, ini di luar. Sangat luar biasa. Nanti mudah-mudahan yang lain niru, jadi ada keluasan kan gitu loh. Ada keluasan. InsyaAllah itu aja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya nggak? Tanya jawab. Boleh. Oh, ini edisi Maulid nih. Oke. Silakan. Yang sedang viral apa sekarang? Ya, Salah Hasim, silahkan. Oke. Sambil ngopi. Sudah mati ya? Belum sih, masih hidup sih. Mungkin sekitar 10 menit kalau mau tanya jawab. Enggak. Mungkin ya saya coba ini deh ya, memancing yang lain. Kaitannya sama kaitannya sama yang sedang happening ya, yang sedang terjadi saat ini kan memang viral itu kan kaum muslimin sedang diuji lah dengan Rasulullah itu dihinakan lah ya oleh salah satu negara di dunia ini. Artinya kita salah satu kiat kita adalah ajakannya adalah untuk memboikot produk-produk mereka. Iya. Ya kan. Namun ada juga sesama muslim juga justru malah seperti kalau muslim nggak hajakin gitu loh. Kayak si Abu itu kan dia justru malah si Abu siapa namanya? justru dia kan muslim nih ngakunya seperti itu. Justru dia saya lihat di Facebook atau di YouTube dia justru malah memperlihatkan video dia sedang belanja makan di restoran Prancis gitu. Nah, itu menghadapi orang-orang seperti itu kan nggak semua mungkin sependapat ya dengan kita kan sebagian, bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa untuk memboikot, tapi ada sebagian kaum muslimin justru malah itu nah kita cara menghadapi mereka sembelih aja dia mengingatkan gitu bahwa ternyata ini bukti cinta kita adalah mungkin dengan cara seperti itu. Tapi ada yang memang nggak perlu seperti itu gitu, ngapain justru misalnya belanja produk-produk itu gimana Ustaz kira-kira menghadapi orang-orang yang nyeleneh seperti itu? Iya kan memang orang itu kan pasti ada 3 golongan. Satu, umat Islam itu kan ada satu mukmin, kafir, yang ketiga ini di tengah ini munafik. Kalau orang-orang bahagia dengan dihinakannya Rasulullah, kemudian dia menampakkan kebahagiaannya, ya itu udah munafik itu. Gimana caranya? Nah itu setuju saya. Wih, provokator nggak masalah. Kalau perlu mudah-mudahan kita ditakdirkan ketemu dia kamplang gitu, nggak usah banyak, ngamplangnya nggak usah banyak, pakai batu bata aja 3 orang. Terus aja 300 orang, insya Allah nanti dia operasi ini otak gitu.
Mudah-mudahan otaknya. Kenapa? Itu kan kita tahu sendiri. Memang ada orang yang berwajah-wajah Islam tapi bangga. Bahkan gini, kan banyak sih di kita. Semua agama benar. Itu udah salah. Semua agama benar. Nabi juga, Nabi dihina. Misalnya, itu Nabi kan juga manusia. Kan beda sama Nabi. Nabi itu bukan manusia. Bahkan ada syair. Muhammadun basyarun walaysa kal basari kal yakuti hajarun walaysa kal yakuti. Muhammad itu manusia biasa, tapi bukan seperti manusia biasa. Seperti batu yakut atau jamrut itu batu biasa. Seperti yakut atau jamrut itu batu, tapi bukan batu biasa. Contoh, intan itu kan batu, tapi bukan batu biasa. Satu kecil intan itu bisa beli dump truck, bisa beli batu koral berapa dump truck gitu. Jadi kita sama Rasul itu secara manusia biasa, tapi dia bukan manusia yang biasa secara fisik. Tapi kalau kita maaf kayak Abu Janda, memang ya mudah-mudahan Allah nakdirkan kita ketemu gitu ya. Gitu ketemu pas kita lagi rame-rame, pas lagi bawa bambu gitu. Ya gimana? Dia merasa gini. Kalau umat Islam, dia merasa bangga dengan dia mengkonfront dengan umat Islam, bisa jadi memang dia agen ayah. Kita tahu sendiri kan, cara menghancurkan umat Islam itu kan dari dalam. Dia orang yang ya kita tahu, ya mungkin masih dilindungi rezim ya. Tapi insya Allah rezim kan nggak selamanya. Rezim ini turun atau pemerintahan ini ya mau nggak mau pasti diganti dan nanti dia kena. Oh kalau nggak juga ya kan ada akhirat sih. Nanti mudah-mudahan di akhirat kita sempat ketemu dia. Gitu. Kita pas di surga ya dikasih izin sama Allah untuk ngeludahin dia. Insya Allah umat Islam seluruh Indonesia ngeludahin dia, insya Allah tenggelam dia dengan ludah kita. Artinya apa? Orang begitu biarin. Apakah harus di counter? Ya di counter tetap, dijawab tetap. Jangan diam. Tapi ini kita udah karakter. Orang ini kan memang sangat luar biasa gitu loh. Dia berani enggak. Buktinya waktu dia itu dicari hilang gitu loh. Enggak. Dia berani enggak juga. Ya karena memang dilindungi sama makhluk ya. Tapi insya Allah gimana kita sikapnya? Satu ya kita counter. Kalau dia lewat media, kita lawan lewat media. Jadi umat Islam ini semestinya begitu. Kalau dia lewat media sosial, dia lewat tulisan, kita lewat tulisan, diimbangkan. Bukan, wah dia lewat sosial media malah kita istighosa. Kan nggak ngecun gitu. Apa yang dia lakukan itu yang kita lakukan. Maka benarlah salah satu dakwah yang terbaik adalah kita memposisikan diri kita. Misalnya, oh ada pedagang yang baik, itu luar biasa. Menampakkan Islamnya. Jadi gimana kita dengan yang abu-abu ini? Ya namanya sudah abu-abu ya. Dia SMA bukan, kuliah belum, SMP bukan gitu. Namanya abu-abu. Gimana itu? Ya kita tahu siapa dia. Tapi kalau kita bisa mampu kantarlah. Jawablah. Kenapa? Biar dia jangan merasa bangga dengan kemaksiatan itu. Taib itu aja mungkinnya. Taib. Sambil breakfast nanti sambil ini deh. Ya siap. Sambil sarapan kalau sambil